Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini adalah aplikasi Bidan Mandiri. Aplikasi ini digunakan bertujuan untuk memudahkan manajemen bidan, khususnya plus pelayanan WhatsApp notifikasi untuk para pelayan atau konsumen daripada bidan tersebut. Aplikasi ini bisa dijalankan secara online, jadi setiap bidan bisa mengakses dimanapun menggunakan aplikasi melalui WhatsApp, melalui Android ataupun melalui komputer. Berikut adalah fitur-fitur yang ada di aplikasi Bidan Mandiri ini. Yang pertama adalah operator. Operator ini untuk melihat profil dari bidan yang menjalankan aplikasi ini. Selanjutnya ada data orang tua. Data orang tua ini adalah data pengunjung pelanggan bidan tersebut untuk sebagai database dasar daripada penggunaan aplikasi. Di sini bisa ditambahkan data. Seperti biasa, data ini cukup panjang isinya. Kenapa? Karena data ini sangat berpengaruh nanti ke depannya untuk data-data pelayanan berikutnya. Selanjutnya, di sini juga ada edit jika ada perubahan atau hapus, dan ada juga data anak ya. Data anak ini fungsinya untuk memasukkan data anak yang dimiliki oleh orang tua tersebut agar nanti bisa mendapatkan layanan-layanan yang ada di aplikasi ini. Salah satunya nanti ada di layanan balita. Oke, ini data anak yang bisa diisikan. Datanya standar ya, ada nama dan sebagainya. Kemudian NIK, ini pengisian NIK juga kalau misalkan memang belum ada, kalau bayinya belum memiliki, bisa dikosongkan atau menggunakan 000 ya. Nah, selanjutnya dari data orang tua ada juga layanan balita. Layanan balita ini fungsinya ketika data anak sudah dimasukkan, maka balita bisa mendapatkan layanan-layanan melalui aplikasi ini. Salah satunya ada layanan imunisasi. Layanan imunisasi ini mulai dari pemberian imunisasi, baik secara imunisasi rutin ataupun imunisasi yang terjadwal ya sebelumnya. Nah, di sini gampang sekali memasukkannya, hanya tinggal masukkan aja angka-angkanya, kemudian jadwal imunisasi. Jika belum ada, silahkan dibuat langsung ke jadwal imunisasi. Dibikin jadwal imunisasi. Ini adalah vaksin-vaksin yang bisa diberikan. Nanti untuk nama vaksinnya akan diupdate sesuai dengan vaksin yang terupdate. Selanjutnya ada juga surat keterangan akhir. Surat keterangan akhir ini biasanya ketika seseorang sudah lahiran di tempat bidan tersebut, maka bisa menerbitkan surat lahir. Kebetulan ini kalau misalkan ada tidak bisa diakses karena kebetulan bayi ini bisa dilakukan imunisasi tetapi tidak bisa mencetak keterangan lahir dikarenakan lahirnya bukan di bidan tersebut. Jadi yang bisa mencetak keterangan lahir itu hanya bidan yang bayi tersebut lahir di bidan tersebut. Tetapi untuk layanan yang lain masih bisa diperoleh walaupun bayi tersebut tidak didapatkan atau tidak ada tidak diinputkan di layanan tersebut. Kemudian edit dan hapus, ini standar untuk mengedit bayi dan hapus bayi. Nah, selanjutnya ada layanan bunda. Layanan bunda di sini adalah layanan untuk memberikan pelayanan terhadap ibu-ibu, salah satunya mulai dari layanan kehamilan, pemeriksaan kehamilan secara rutin, kemudian persalinan, nipas, dan KB. Nah, ini pelayanan kehamilan. Jadi pelayanan kehamilan ini seperti yang biasa rutin dilakukan oleh bidan untuk memeriksa setiap 2 bulan, 3 bulan, atau 4 bulan sekali kehamilan-kehamilan daripada pasien. Di sini
datanya cukup lengkap, cukup panjang, mulai dari kehamilan kemudian ada usia anak, kemudian ada kunjungan, imunisasi bumil yang diberikan. Di sini juga ada pilihan, nanti jenis-jenis imunisasinya akan ditambahkan. Kemudian lingkar lengan lila ya, kemudian tinggi badan, dan semuanya sudah ada ya, termasuk pemeriksaan virus, HIV, spilis, dan lain sebagainya. Ini data yang bisa dimasukkan. Kemudian ada juga persalinan. Persalinan itu ketika bayi tersebut ibu tersebut akan melahirkan dan dilakukan di bidan tersebut. Nah, ini contoh daripada isian daripada data persalinan. Nanti kalau data persalinan ini sudah berhasil, bisa akan mencetak kartu atau kenal lahir yang tadi sebelumnya ditampilkan. Di sini ada mulai dari tanggal, ada jam persalinan, penolong persalinan, cara persalinan, spontan, nama bayi, jenis kelamin, dan sebagainya. Di sini cukup panjang ya untuk data kehamilan. Nanti data kehamilan ini, data persalinan ini akan masuk ke dalam data data persalinan masuk ke dalam data kenal lahir. Selanjutnya ada layanan IPAS yang juga sama. Setelah melahirkan, ibu-ibu dianjurkan untuk melakukan kunjungan untuk pemeriksaan kesehatan terhadap kondisi ibu setelah melahirkan, yaitu kondisi nifas. Seperti halnya data-data di sini cukup banyak juga, mulai dari pemberian zat besi, kunjungan nifas, kemudian komplikasi jika terjadi, kemudian dirujuk ke kalau terjadi komplikasi atau tidak bisa ditangani oleh bidan, maka sampai ke komplikasi neo, dirujuk komplikasi, dan segala macam. Di sini juga ada jadwal kunjungan berikutnya ya. Nah, setiap kehamilan, persalinan, nifas ini akan ada jadwal kunjungan berikutnya. Nah, jadwal kunjungan berikutnya ini adalah yang nantinya akan diberikan informasi melalui WhatsApp kepada pasien tersebut atau ibu tersebut ya. Secara otomatis setiap tanggal yang terjadwal itu akan diberikan informasi. Kemudian di sini juga ada layanan KB. Layanan KB juga sama. Seperti halnya ada data KB, mulai status penggunanya, jumlah anak, jenis KB yang digunakan. Di sini kebetulan udah ada beberapa contoh. Selanjutnya ada juga waktu pemasangannya, pasca melahirkan atau pasca keguguran, tingkat resiko, ganti alat KB, kemudian sama jadwal kunjungan berikutnya. Nah, ini adalah layanan KB. Nah, ini koneksi WhatsApp adalah menu untuk menghubungkan handphone pengguna atau handphone bidan jika ingin handphone tersebut dijadikan salah satu alat komunikasi yang terhubung otomatis dengan aplikasi, supaya layanan handphone atau layanan WhatsApp notifikasi itu bisa sampai kepada pelanggan menggunakan nomor dari bidan tersebut. Tetapi jika tidak ingin menggunakan nomor WhatsApp dari bidan tersebut, pihak dari aplikasi sudah menyediakan nomor khusus yang bisa digunakan secara bersama-sama. Kemudian di sini laporan di sini ada mulai dari laporan persalinan, laporan KB, laporan kehamilan, laporan IPAS, laporan imunisasi. Kemudian laporan persalinan juga seperti ini bisa dicetak langsung ke format Excel agar hasil daripada laporan ini bisa diserahkan ke puskesmas untuk sebagai laporan bulanan daripada kegiatan yang terjadi di aplikasi di layanan bidan mandiri ini. Ini contoh misalkan laporan dikasih aja laporan bulan Juli misalkan 2024. Nah, ini bisa langsung di-save dan kita bisa langsung melihat hasilnya ya. Hasilnya seperti apa? Hasilnya nah, ini kebetulan hasilnya ini tinggal ditambahkan covernya saja. Jadi semua data sudah ada nama, alamat, dan segala macam, termasuk data-data yang sesuai dengan yang diharapkan oleh puskesmas ya.
Nah, ini mungkin tampilan laporannya. Ini ada juga laporan KB, laporan juga KB juga sama. Seperti halnya laporan persalinan yang juga bisa diekspor ke Excel. Datanya yang dimunculkan adalah data yang ada atau yang dilayani oleh bidan itu sendiri. Nah, ini bisa lihat. Kemudian kehamilan juga sama, ada laporannya. Kemudian NIPAS juga sama seperti ini, tinggal diekspor ke dalam Excel. Kemudian imunisasi ini. Nah, selanjutnya ada grafik layanan. Grafik layanan ini adalah data secara keseluruhan pengguna aplikasi ini untuk yang di atas, sementara yang di bawah ini adalah data-data layanan yang sudah dilakukan per bulan aktif ya. Misalkan ini bulan Juli 2024, ini ada jumlah KB-nya 2 orang, jumlah kehamilannya 2 orang, jumlah nifasnya 3 orang, jumlah persalinannya 1 orang, sama jumlah imunisasi 1 orang. Nah, mungkin ini secara singkat daripada fitur-fitur yang ada di layanan ini. Selain itu, kita juga bisa melihat hasil daripada WhatsApp-nya. Nah, ini WhatsApp-nya. Kita cek dulu. Nah, ini contoh daripada WhatsApp-nya seperti ini. Kata-kata untuk kata-kata atas dan kata-kata bawah ini bisa diatur sesuai dengan sesuai dengan keinginan daripada bidan tersebut. Nanti akan dimunculkan layanan tersebut. Nah, ini Bunda Nenti bahwa esok lusa tanggal hari Selasa 30 Juli untuk melakukan imunisasi polio 1 COVID. Nah, ini kemudian esok lusa itu tanggal 30 Juli untuk melakukan, nah ini juga sama ya. Ini contoh daripada aplikasinya. Kemudian sebentar. Oke. Nah, ini contoh aplikasinya, contoh tampilan. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari surat kenal lahir. Nah, ini contoh surat kenal lahir atau surat kenal lahir yang sudah bisa di download ketika sudah terjadi proses persalinan di di tempat bidan layanan mandiri tersebut. Ini contohnya ada nama bidannya, kemudian ada surat keterangannya seperti ini. Nah, ini bisa langsung di print dan bisa langsung diserahkan kepada konsumen ya. Mungkin sementara seperti itu. Mudah-mudahan aplikasi ini bisa sesuai dengan yang ada atau kondisi keinginan daripada bidan mandiri yang ada di lapangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.